2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Zigi Islami dari jurusan S1 Sistem Informasi kelas SI 4909 dengan NIM 1020225304 matkul agama Islam. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang sholatnya baik maka perilakunya juga baik. Kita sering mendengar ungkapan jika ingin melihat baiknya seseorang, lihatlah sholatnya. Tapi benarkah sholat yang kita lakukan setiap hari memiliki kaitan langsung dengan perilaku dan akhlak kita? Berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat ini menyatakan bahwa sholat itu adalah benteng untuk kita sendiri. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Jika sholat adalah pencegah kemungkaran, mengapa kita masih melihat ada orang yang rajin sholat, namun lisannya masih jahat, perbuatannya masih menyakiti orang lain? Lalu mengapa sholatnya seakan tidak meninggalkan bekas pada perilakunya? Jawabannya itu terletak pada kualitas sholat itu sendiri. Sholat yang baik bukanlah sekedar rutinitas atau gerakan fisik. Dia adalah gabungan dari 3 pilar. Pertama, khusyuk. Hati dan pikiran kita hadir sepenuhnya terhubung dengan Allah. Kedua, tumaninah, tenang dalam setiap gerakan dan bacaan, tidak terburu-buru seolah dikejar sesuatu. Ketiga, tadabbur, kita berusaha memahami dan merenungkan makna dari setiap ayat dan doa yang kita panjatkan. Bagaimana sholat membentuk perilaku? Yang pertama, mengingat Allah. Sholat adalah zikir, ingatan yang membuat kita merasa diawasi. Kedua, disiplin diri. Kewajiban 5 waktu menanamkan keteraturan dan manajemen waktu. Ketiga, kerendahan hati. Gerakan sujud yang mengajarkan kita untuk tidak sombong, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Yang terakhir, membersihkan jiwa. Sholat yang tulus membersihkan dosa-dosa kecil dan melembutkan hati. Lalu, mengapa sholat kita belum berdampak? Kemungkinan yang pertama itu hanya ritual fisik. Banyak di antara kita yang sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Gerakannya dilakukan dengan cepat, namun hati dan pikiran tidak benar-benar hadir. Sholat menjadi rutinitas kosong, tubuhnya berdiri, ruku dan sujud, tetapi hatinya melayang ke urusan dunia. Dan kedua, niat yang kurang tepat. Ada pula yang sholat bukan karena dorongan cinta dan kebutuhan kepada Allah, melainkan hanya karena kewajiban atau dianggap soleh oleh orang lain atau dia. Sholat seperti ini tidak akan memberi pengaruh positif karena niatnya tidak dilandasi keikhlasan. Jika niat kita benar karena ingin dekat dengan Allah, memohon ampun dan memperbaiki diri, maka sholat akan membawa ketenangan dan membentuk akhlak yang baik. Lalu, dampak sholat yang diterima. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk menjadi benteng kuat bagi jiwa. Ketika godaan maksiat datang, hati yang terbiasa mengingat Allah akan segera menolak dan menjauhinya. Sholat membangun kesadaran batin bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga seseorang mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi. Inilah salah satu tanda sholat yang diterima, yang menumbuhkan ketenangan, menjaga hati, dan memperkuat iman dalam menghadapi ujian kehidupan. Kalau diibaratkan dalam analogi, sholat ibarat akar pada sebuah pohon. Jika akarnya kuat, menancap dalam, dan mendapatkan nutrisi yang baik, maka pohon akan tumbuh subur dan berbuah manis. Itulah akhlak yang baik. Namun, jika akarnya rapuh dan tidak terawat, pohon akan mudah layu dan berbuah pahit. Sebagaimana akhlak yang rusak akibat sholat yang lalai, maka perbaiki sholatmu sebagaimana engkau merawat akar kehidupanmu, agar buahnya berupa perilaku dan akhlak menjadi indah di hadapan Allah dan sesama manusia. Buah dari sholat yang baik, yang pertama, lisan terjaga, tidak suka berbohong, ghibah atau berkata kasar. Kedua, jujur dan amanah, dapat dipercaya dalam pekerjaan dan janji. Yang ketiga, hubungan baik, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, dan baik kepada sesama manusia. Yang terakhir, sabar dan tenang, tidak mudah marah atau putus asa saat menghadapi masalah. Lalu ada langkah memperbaiki kualitas sholat. Sebelum sholat, berwudulah dengan sempurna dan bersiap lebih awal. Lalu saat sholat, fokus pada bacaan, pahami artinya, dan lakukan tumaninah. Setelah sholat, berzikir sejenak, jangan terburu-buru, berdoa agar sholat diterima. Lalu di luar sholat, berusaha menjaga rasa sholat.
ingat Allah di setiap aktivitas kita. Lalu ada hadis Rasulullah bersabda, yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Lalu kesimpulannya, sholat adalah fondasi utama dan tiang agama yang akan pertama kali dihisap, sehingga ia menjadi dasar bagi seluruh amal perbuatan kita. Kualitas sholat yang mencakup kehusyuan, tumaninah, dan tadabbur jauh lebih penting daripada sekedar kuantitas atau gerakan fisik. Karena sholat berkualitas inilah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terdapat korelasi langsung yang tidak terpisahkan antara sholat dan perilaku. Baiknya akhlak seseorang adalah cerminan langsung dari baiknya kualitas sholat yang ia kerjakan. Oleh karena itu, memperbaiki sholat adalah sebuah proses perbaikan berkelanjutan seumur hidup yang akan berdampak langsung pada akhlak dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.